Halo, salam eksis, alumni Mandel Jakarta. Kita berjumpa lagi di sini di ruangan tempat ngobrol-ngobrol yang asik, yang seru, yang inspiratif. Tentunya bersama temen ngobrol yang juga asik, seru, inspiratif. Ya, saya Suli, saya angkatan 94 bersama saya Indra, angkatan 92, SMA Negeri 8 Jakarta. Ya. Nah, temen ngobrol kita kali ini ya. Oh ya, sebelumnya nih kita harus dukungnya acara ini dengan cara like, subscribe, dan share ya teman-teman supaya semakin dengar dan semakin bermanfaat buat yang lain. Betul sekali. Nah, tamu ngobrol kita kali ini, Mas Indra, ada yang mengenalnya sebagai teman seangkatan. Oke. Ada yang mengenalnya sebagai sesama orang tua murid. Banyak kan ya, oke. Ya. Nah, ada juga yang mengenalnya kayak saya nih sebagai Pak Guru. Nah, langsung aja nih, Pak Suradi. Silakan Pak, coba perkenalkan diri dan apa sih sebetulnya kegiatan Pak Suradi sekarang ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman alumni Mandel dan masyarakat yang melihat channel ini. Saya Suradi, alumni SMA 8 tahun 82. Dan saat ini saya mengajar di Akademi Televisi Indonesia, bidang broadcasting atau ATV. Kira-kira itu dulu. Oke. Pak Suradi, kalau menurut Pak Suradi dengan pendidikan yang sekarang ini, sistem pendidikan yang sekarang ini, gitu ya, kondisi sekolah kita dulu, Pak, kira-kira bisa survive nggak sih dengan? Saya selalu bilang di banyak komunitas orang tua murid dan sekolah, satu-satunya SMA di Indonesia yang bisa mempertahankan prestasi dari generasi ke generasi adalah SMA 8. Peran Pak Suradi di luar SMA Negeri 8 gitu ya, itu apa aja sih? Tolong dong kasih tahu ke kita nih. Oke. Sebenarnya nggak banyak, Dra. Saya bergerak di 3 peran yang besar. Yang pertama bidang pendidikan tadi kan. Ya. Saya sekarang dosen, dulu guru selama 11 tahun di SMA Negeri 8, terus banyak memberikan semacam sharing-sharing tentang pendidikan dan parenting. Yang kedua, saya bergerak di dunia literasi, dunia tulis-menulis, membaca, dan itu saya yakini basis dari kemajuan suatu masyarakat atau bangsa. Nah, ini karya-karya saya sebagian nih. Luar biasa. Saya terakhir bulan ini terbit tuh buku yang itu yang kecil ya, itu buku sejarah saya konsep dengan simpel ya, dan yang akan terbit bulan ini yang ini agak politik nih, konvensi ya, Pres Partai Golkar. nah ini akan jadi perdebatan nih nanti akhir bulan ini, sekarang lagi dicetak ya, mudah-mudahan lancar. Amin. Nah, selain literasi saya di bidang jurnalistik, ini udah 30 tahun nih Suli sama Indra, dari tahun 91 sampai 2000 kemarin, ya rentangnya 30 tahun lah. Saya bergerak di dunia jurnalistik, khususnya dicetak. Jadi saya mulai dari reporter sampai terakhir asisten redaktur pelaksana. Kira-kira gitu, Dra. Jadi ada 3 peran, Dra. Luar biasa ya. Nah, tapi aku tuh pengen dengar sedikit nih Pak ceritanya ya, yang berhubungan sama SMA 8. Ya. Bapak itu murid SMA 8, lulusan SMA 8. Ya. Terus Bapak itu jadi guru. Ya. Terus Bapak jadi wali murid. Ya. Orang tua murid ya, Orang tua murid. Gimana sih Pak? Bapak cinta banget sama SMA 8 atau gimana ya Pak? Ya. Coba Pak, cerita Pak. Kalau buat saya SMA 8 kayak rumah kedua nih. Kalau rumah pertama ya rumah saya huni. Jadi hidup saya dari masa sekolah sampai hari ini banyak di 8. Pertama tadi Suli sama Indra udah tahu, saya alumni SMA 8, artinya saya sekolah di SMA 8 tahun 80-an, masuk tahun 79 zaman peralihan, lulus 82. Nah, kemudian dalam waktu beranjak saya menikah dan punya anak saya 3 loh. Wow. Ya. 2 perempuan, 1 laki-laki, dan alhamdulillah sekarang mereka semua di luar nih lagi menuntut ilmu dan bekerja di luar negeri. Wow. Nah, kemudian ketika saya menyelesaikan skripsi, ketika saya silaturahmi ke sekolah diminta jadi guru tahun 89. Jadi diminta sama alumni itu untuk jadi guru di SMA 8? Iya, karena waktu itu ada guru yang kosong. Oh, oke. Nah, bidang saya sejarah, jadi saya mengajar sejarah. Target saya cuma setahun, Dra. Tapi lama-lama kepanjangan, keenakan, jadi 11 tahun. Jadi tahun 89, 11 tahun. 11 tahun. Jadi itu sambil kuliah gitu ya Pak?
tahun pertama sambil kuliah menyelesaikan skripsi, dan setelah lulus cita-cita saya memang ke jurnalistik. Saya pamit lah, tidak boleh oleh sekolah. Jadi harus saya tetap mengajar dan saya minta waktu disesuaikan dengan jam kerja saya sampai 2001. Oke. Gitu. Nah, ngomong-ngomong 11 tahun jadi guru di SMA Negeri 8, dengar-dengar honorer ya Pak Suradi? Ya kayak gitulah. Gimana itu? Nggak digaji lah. Nggak digaji. Cuma dibayar honor ngajar aja. Lumayan buat beli bakso. Oke. Oke. Nah, tapi Sul, yang kerennya nih teman-teman pemirsa di YouTube channel kita, Pak Suradi, walaupun sebagai guru honorer, anak-anaknya top luar biasa. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, Tiga-tiganya. Betul ya Pak? Iya, Tiga-tiganya. alhamdulillah. Tiganya dari SMP ada yang S1, S2 di luar negeri. Iya. Keren Gimana banget. itu, Pak? Nah, gimana tuh caranya tuh Pak Suradi? Nah, saya punya filosofi hidup di keluarga dalam mendidik anak-anak. Saya tekankan bahwa anak-anak saya atau kalian bisa maju, bisa kemanapun asal belajar dengan giat, mulai dari sekarang. Nah, jadi saya tanamkan dari kecil anak-anak membaca, sesekali saya ajarkan menulis, dan kemudian berorganisasi. Itulah dasar-dasar untuk pengembangan sampai akhirnya mereka bisa keluar negeri. Nah, prinsip saya, karena Indra kan tahu, Sebenarnya mau anak-anak di luar negeri itu bapak atau anak-anaknya? pertama saya. Oh, oke. Ya. Jadi gini dah, ada cerita. Saya kan guru sejarah, bidang studi saya di sejarah di Fakultas Sastra UI. Nah, seabad yang silam tokoh-tokoh kita tuh banyak yang keluar negeri, hebat-hebat loh. Nah, saya punya obsesi. Saya sendiri nggak bisa keluar negeri waktu itu. Akhirnya saya lampiaskan ke anak, dan anak setuju, bersiap-siap. Kira-kira gitu. Nah, jadi yang perlu kita tarik pelajarannya nih, Sul, bahwa ternyata walaupun dengan kondisi seperti apapun, Iya. gitu ya, tetap bisa maju, tetap luar biasa, tetap bisa berprestasi, gitu ya, tetap juga bisa membangun generasi berikutnya dengan luar biasa. Ya, Tapi itu pasti ada tips and triknya ya Pak? Begini. Gimana caranya gitu kan? Nah, ini pertanyaan menarik nih dari Suli nih. Karena kita orang biasa, dalam pengertian benar-benar biasa nih, terus tadi saya kemukakan, saya dan istri keluarga lah punya cita-cita yang luar biasa. Bagaimana memberikan karpet merah buat anak-anak ke depan nih. Nah, itu kan perlu strategi dari kecil. betul. Karena untuk mencapai ke sana nggak bisa instan. Nah, karena keuangan terbatas, anak-anak saya sekolahkan sekolah negeri karena nggak bayar. Iya. Kemudian saya leskan tambahan bahasa Inggris, bimbel, keterampilan menari, keterampilan musik, semua saya berikan tambahan. Jadi ibarat konsep kesehatan 4 sehat 5 sempurna. Jadi saya tambahkan les. Kenapa begitu? Kalau saya sekolahkan yang bagus bisa masuk, tapi kelanjutannya gimana? Tapi kalau sekolah negeri kan aman, nggak bayar. Kalau kita les musik putus nggak masalah, les bimbel putus nggak masalah. Gitu. Nah terus karena kita tahu nih ke depan persaingan tambah ketat, bahasa kita tekankan dari kecil. Jadi bahasa Inggris dari SD. Kemudian Itu ya Pak, bahasa Inggrisnya itu udah ditekannya dari SD ya? dari SD sudah saya leskan. Kemudian SMP, nah di SMP 2 anak saya yang pertama, kemudian saya anjurkan lagi pilih bahasa kedua. Apa tuh Pak? Akhirnya. Anak yang pertama milih bahasa Prancis, anak kedua milih bahasa Jerman. Kita leskan. No wonder yang satu juga di Kanada sekarang ya. Ya, yang nomor 1 di Kanada. Ceritanya juga panjang tuh nanti. Baik. Yang kedua, sekarang tinggal di Luxembourg, kerja di sebuah konsultan ternama setelah menyelesaikan S1-nya di Madrid. Nah, yang ketiga, sekarang baru tahun pertama di Brussels. Itu salah satu universitas ternama dan rankingnya bagus di Eropa, Q11. Baru tingkat pertama. Nah, yang bungsu ini, dia lucu nih. Lulus SMP nggak sabar nyari beasiswa, akhirnya dia nggak ke SMA 8 karena yang dua di SMA 8. Iya. Jadi SMA internasional di Knight Brad School Internasional di Montenegro di Eropa Selatan. Itu beasiswa. Ya, Semuanya ini beasiswa atau gimana Pak? Iya. Tiga-tiganya ya? ya. Kalau nggak kita uang dari mana? Nah, Halo, nama saya Komarulia Tistiawati atau biasa dipanggil Ruli. Saya anak pertama dari Pak Suradi. Setelah saya 2 tahun di SMA Negeri 8 Jakarta, saya
mendapatkan beasiswa di Pearson College, United World College. Itu adalah sebuah sekolah yang menggabungkan orang dari berbagai dunia untuk belajar bersama, untuk memahami perbedaan. Di situ saya lulus dengan International Baccalaureate, yang dimana setelah itu saya mendapatkan beasiswa lagi atas nama Davis Scholarship di College of the Atlantic. Di sana saya mengambil S1 saya di bidang ekonomi. Setelah itu saya langsung lanjutkan studi saya di University of British Columbia di jurusan Data Science. Dan sekarang saya bekerja sebagai data analyst. Menurut saya belajar di luar negeri itu banyak yang bisa dipelajari, bukan cuma dari segi secara pembelajaran di kelas, tapi maupun juga dari segi sosial dan belajar mandiri. Semua perjalanan dan studi saya ini dan beasiswa saya tidak bisa saya capai tanpa dukungan orang tua saya, bapak ibu saya, terutama bapak saya, Bapak Suradi ini adalah orang yang sangat baik. Dia selalu positif dalam segala hal, dia selalu mendukung saya dalam segala apapun, mulai dari segala les-les waktu saya kecil, membangun kebiasaan untuk menulis, membuat kebiasaan untuk berkarya dan berguna bagi orang lain. Itu menurut saya adalah dukungan-dukungan yang tidak berharga, tidak ternilai dari bapak saya dan ibu saya. Saya sangat beruntung atas dukungan-dukungan mereka, dan mereka pasti akan selalu bersedia membantu orang lain juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang studi di luar negeri. Itu dulu dari saya, sampai jumpa lagi. Salam dari Vancouver, British Columbia. Halo, nama saya Rahma. Sekarang saya berdomisili di Luxembourg. Dan perjalanan luar negeri saya itu dimulai dari negara Spanyol, di mana saya menempuh 4 tahun studi jenjang S1 atau Bachelor di jurusan Hukum Bisnis Internasional di IE University, tepatnya di kota Madrid dan Segovia. Dan di sana saya belajar banyak hal ya, dari mulai hard knowledge tentang hukum sendiri dan aspek-aspek lainnya. Tapi juga banyak soft skill karena saya tinggal sendiri dan pertama kali perjalanan luar negeri saya yang selama itu sendiri di luar tanpa ada family atau saudara. Jadi saya belajar banyak soft skill seperti manajemen waktu, gimana cara berinteraksi dengan banyak orang yang berbeda, dengan kultur yang berbeda, juga manajemen uang, manajemen gimana kita bisa tetap disiplin, karena ultimately kita di sana itu untuk studi dan belajar, jadi kita harus tetap fokus di goal tersebut. Ya itu sih, jadi saya banyak banget belajar hal yang mungkin tidak disadari secara langsung, tapi sekarang look back saya nyadar kayak oh itu ternyata momen itu memberikan saya skill yang sangat berguna gitu. Lalu setelah selesai 4 tahun saya dapat kesempatan untuk magang di firma konsultan hukum di Luxembourg, dan saya sekarang berada di Luxembourg sebagai konsultan hukum di Ernst & Young atau EY. Ya jadi dari Spanyol ke Luxembourg itu juga sangat berbeda. Terus sekarang karena sudah bukan studi lagi tapi kerja, itu sangat berbeda juga karena ritmenya beda, lalu kesibukannya juga berbeda. Tapi tetap kayak soft skills yang sudah dipelajari waktu ketika di Spanyol itu tetap berguna dan bisa diasah lagi. Dan perjalanan ini tuh pilihan saya, jadi saya milih bahwa saya pengen belajar hukum, saya pengen karir yang seperti ini tuh saya yang pilih karena saya tahu
support moral dari orang tua saya itu sangat besar. Mereka selalu mendukung saya, kayak pilihan apapun karirnya itu terserah saya. Bisa dilihat dua saudara saya itu karirnya berbeda-beda, tapi kita semua passionate karena orang tua, terutama bapak, selalu bilang lakuin yang kamu suka, apapun itu, tapi asal kamu harus suka dan passion. Jadi kayak kita masing-masing karir path-nya berbeda dan area fokusnya berbeda-beda, tapi tetap suka gitu, dan itu yang membuat kita tuh unik. Jadi nggak ada paksaan atau gimana, tapi mereka tetap kasih full support, dan mereka tuh sangat interested sama misalnya kayak kehidupan kita. Oh ya gimana misalnya di Luxembourg, atau kakak saya oh gimana di Kanada. Jadi mereka meskipun even sekarang kita udah kerja, saya dan kakak saya, orang tua saya tetap mendukung di belakang, selalu support dari awal kita, even sebelum menjajakan kaki di luar negeri. Mereka selalu support dari hal terkecil sampai hal yang terbesar, apapun itu, kayak mereka pasti menggunakan seluruh tenaga mereka untuk apapun yang mereka bisa untuk support kita semua dalam menggapai mimpi kita. Jadi itu sih yang, karena kalau misalnya kita nggak punya support seperti itu, pasti kita ada masanya bahwa kita mungkin nggak bisa meraih itu, tapi karena kita punya support dan mereka sangat percaya akan potensi kita dan mereka terus mendukung kita. Jadi itu sih yang saya sangat bersyukur dan bisa sampai di step ini dan bisa seterusnya ada gitu. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rizky dari kampus KU Leuven University, Brussels, Belgium. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan belajar di luar negeri saya. Jadi saya mulai belajar di luar negeri ketika saya umur 15 atau 16 tahun, mengambil sebuah perjalanan atau pilihan hidup yang tidak biasa. Kalau kata penulis Robert Frost, the road not taken, untuk pergi belajar di sebuah sekolah internasional yang berkurikulum International Baccalaureate di Montenegro, Eropa Selatan. Saya belajar di sana selama 3 tahun, bukan hanya belajar tentang akademik, matematika, Inggris, dan lain-lain, tapi juga belajar banyak tentang kehidupan dan pengalaman, bertemu dengan teman-teman yang beragam, dan juga masih dekat sampai dengan masa kini. Kemudian setelah 3 tahun di Montenegro, saya pindah ke Brussels untuk meneruskan jenjang edukasi saya di kampus KU Leuven, Belgia, di mana saya belajar Business Administration atau administrasi niaga atau finance bahasa Indonesianya. Dan saya saat ini aktif di banyak kegiatan seperti PPI Belgia, di Student Council atau OSIS BEM-nya kampus, dan juga di banyak kegiatan olahraga yang diselenggarakan kampus. Tentunya saya tidak akan berada di Belgia untuk belajar tanpa adanya support atau dukungan dari kedua orang tua saya, khususnya bapak saya. Beliau selalu mendukung saya dan kakak-kakak saya untuk mengejar impian kita, melakukan apapun asal kegiatan tersebut berada di dalam koridor yang positif dan memiliki makna. Beliau adalah orang yang baik, sangat demokratis, dan merupakan seorang contoh yang baik bagi orang tua lainnya. Nah, tunggu dulu, tapi sebelumnya kita harus tahu ya, tempat kita yang asik ini, lokasinya di Tebet, namanya adalah Baca di Tebet. Nah, tempatnya oke banget dan asik banget ya buat ngobrol-ngobrol kayak gini, juga buat acara-acara lain ya. Nah, kembali nih aku ingetin ya, jangan lupa untuk like, subscribe acara ini. Terima kasih. Nah, Ya. lanjut nih. Oke. Mau dapat beasiswa Ya. sampai 3 gitu. Ya. Gimana sih Pak cara nyari beasiswa itu Pak? Tapi sebelumnya Ah. yang dalam benak saya nih Pak Ya. Surya, anak-anak yang dapat beasiswa itu adalah anak yang berprestasi. Iya, pikiran kita pasti gitu ya, Oke. harus pinter, harus jago gitu. juara di kelas, apalagi juara umum gitu ya. Karena Hmm. angkatan saya yang keluar negeri itu banyak kan memang jago-jagoan kelas. Betul. Iya, iya. Nah, gimana nih Pak Suradi nih anak-anaknya gimana? Apakah emang harus yang Iya. super pandai atau Mungkin yang kayak gimana? anak pertama dulu ya. Iya. Anak pertama itu namanya Ruli. Kalau sekarang dia udah menyelesaikan S2 di jurusan atau bidang data science di University of British Columbia.
di Vancouver. Dan sekarang sudah bekerja di bidang data science juga. Di sana. Di sana, bekerja di sana. Baik. Nah, dia waktu di SMA 8, dia angkatan 2014. Nah, karena nggak sabar mau cari beasiswa, ya, dia ikut tes di AFS. Oh, Sudah sampai sekian, nggak berhasil. Tapi kemudian saya bilang, jangan putus asa, banyak loh peluang. Akhirnya kita dapat link namanya beasiswa tingkat college SMA UWC, United World College. Itu juga sekolah pilihan di dunia, cuma ada 15, termasuk sekolahnya Mas Menteri. Dia di Singapura. Nah, anak saya pas kelas 2 menjelang kelas 3 tuh udah tes, intinya lulus. Lulus kemudian ditempatkan di Vancouver, di Kanada. Menyelesaikan SMA 2 tahun di sana. Oh gitu. Yang anak pertama nih. Anak Ruli pertama, ya? Ruli. Oke. Dari sana terbuka peluang lagi nih. jauh Kemudian dapat scholarship di Amerika untuk menyelesaikan S1 di negara bagian Maine. Itu yang nomor 1. Ya. Dari Maine kemudian dia ke Kanada. Yang nomor 2 SMA 8 juga IPS, kalau kakaknya IPA. Ya. Nah, itu juga nilainya biasa loh, Da, yang tadi, Da. Bukan juara kelas, bukan juara yang cuma ini mungkin sharing buat orang tua, buat anak-anak. Sekarang beasiswa banyak banget di luar. Tidak harus mengandalkan prestasi akademik. Oke. Karena memang pemberi beasiswa, yang dilihat tuh apa pemberi beasiswa? nah banyak nih. Pertama akademik, oke lah, Ya. minimal ya rata-rata lah. Tidak harus yang the best. Yang kedua yang dilihat adalah ini anak survive nggak kalau di luar negeri. Alat ukurnya apa? Dia aktif di organisasi. Oh. Nah, anak-anak saya sejak kecil saya masukkan di organisasi internasional. Namanya CISV, Children International Summer Village. Oke. Waktu SMP yang nomor 1 udah camp di Prancis, yang nomor 2 camp di Filipina, yang nomor 3 waktu SD camp di Belgia, di Swedia. Pada saat ikut camp itu berbayar atau nggak tuh Pak? Oh itu ceritanya panjang lagi nih soal organisasi. Kita bayar tiket aja tapi diurus. Gitu ya. Nah, jadi organisasi wajib harus organisasi aktif di sekolah, punya prestasi lain juga. Dan jangan lupa nih bisa nulis karena harus bikin esai. Oh, ngomong-ngomong soal nulis, Ya. kan Pak Suradi juga punya profesi sebagai seorang wartawan, Ya. kan ya? Itu cita-cita juga atau gimana nih? Oh iya, Da. Itu cita-cita saya lagi dari SMA bahkan. Enak dong ya, berarti anak-anaknya pas belajar esai diajarin sama bapaknya. Oh iya. mau nulis. Dan Mesti kasih ngeles bikin esai kan gitu ya Pak? ada banyak sekarang banyak. oke. Tapi latihannya gampang sebenarnya. Gimana Pak? Kita sebagai orang tua atau parent sebenarnya bisa melatih anak-anak nih. Kalau anak-anak saya latih menulis diary. Oke. Jadi dari SD itu saya kasih buku kosong, nulis diary. Apa sih kegiatan kamu, tulis. Nah itulah nanti kita latih lagi yang lebih tinggi lagi. Nah, suka nulisnya itu ya Pak, jadi wartawannya itu. Apa aja tuh Pak kegiatannya? Selain misalnya Bapak kan jadi wartawan tuh tadi, Ya. nulis buku banyak. Nah itu gimana tuh Pak? Nah waktu kita kan sebenarnya banyak banget ya. Terus ketika kita, Suli kan pernah di media juga. Ya. Kalau kita ngikutin seminar, waktu itu kan banyak seminar atau kegiatan apapun, kita kan banyak resources tuh. Itu saya simpan. Kan yang diberitakan cuma berapa persen. Betul. Nah informasi itulah yang kemudian saya olah bisa jadi buku. Ah, Jadi kapitalisasi informasi itu penting juga. benar. Itu salah satu. Makanya ya Pak Suradi. Ya antara lain. Lalu gimana lagi? Nah, jadi gini Pak Suradi, kan tadi berapa sebelum acara ini nih, Ya. saya sempat baca-baca nih, Oke. saya sempat baca-baca dan kemudian ada sebuah kalimat bijak Ya. yang menyampaikan begini nih, Sur. Janganlah didik anakmu sebagaimana kamu dididik oleh orang tuamu, Ya, bener. karena anak kita itu berbeda zaman, intinya Nah. begitu. Jadi punya zamannya sendiri. Nah, gimana menurut Pak Suradi itu? Bener nggak sih begitu atau gimana nih, Mas? Bener banget. Bener banget ya? Nah, saya menyadari banget begini, Mbak Suli. Dunia saya berbeda dengan dunia anak-anak. Kemudian kalau kita perhatikan perkembangan ilmu dan teknologi, begitu pesat sekarang kan, kita sendiri kadang-kadang nggak mengejar, Nah, cuma bisa ngikutin. Nah,
kita orang tua atau parent tinggal mengarahkan sebenarnya. Saya sangat demokratis bersama istri saya memberikan keleluasaan. Yang pertama mau pilih apa, anak kedua mau pilih profesi apa, yang ketiga juga apa, terserah. Cuma saya tekankan, capai dengan cara yang giat, belajar yang keras, gitu lah. Jadi kasih kebebasan, termasuk ketika akan berangkat belajar ke luar negeri. Anak saya yang pertama kan perempuan, banyak yang mempertanyakan, apalagi belum kuliah, masih nerusin SMA. Terus perempuan lagi kan gimana? Nah saya enggak, dimanapun sebenarnya sama. Kalau buat kita sebagai orang tua, saya dan istri berpendapat sama. Tinggal bagaimana kita cara pendekatan mendidiknya. Misalkan anak kita, yang pertama kan anak saya ke Kanada dulu, kebuka jalan. Kalau anak kita misalkan kuliah di Bandung, kuliah di Bogor, kuliah di Jawa, kan sama juga, jauh dari kita. Jadi prinsipnya bagaimana kita memberikan guidance yang bisa mereka melakukan hal-hal yang positif, kira-kira gitu. Jadi dunia mereka memang sekarang kan dunia IT, dunia kita kasih kebebasan lah. Nah gini dah, saya kan sebagai orang tua juga melihat hal-hal seperti itu, dunia IT, internet, kan ibarat pisau bermata dua. Benar. Tajam sekali untuk hal-hal yang positif, juga lebih tajam untuk yang negatif. Nah, bagaimana kita mengeliminir yang negatif? Ya itu yang kita tekankan. Saya memberikan kebebasan, internet sejak kecil boleh, tapi kita awasi. Bahkan belajar bahasa, belajar ilmu pengetahuan juga dari internet. Tapi maaf, mungkin banyak orang yang, untuk usia segini jangan dulu, sampai SD nggak boleh internet. Ya itu hak mereka ya. Kalau kami kasih kebebasan, tapi juga ada guidance. Kira-kira itu sih. Jadi fondasinya kuat penting dulu gitu ya. Kuat dulu. Ini salah satu buku karya Pak Suradi. Bagaimana kita bisa lihat nih di sini nih, gimana demokrasinya Pak Suradi, gitu ya. Dilihat dari pendapat-pendapat dari alumni Mandel juga. Ini ada Mbak Anissa Sofiawati, sarjana hukum. Ini beliau hakim yudisial bagian pengawas di Hakim Mahkamah Agung. Luar biasa. Jadi itu seru-seru ya. Terus ada siapa lagi nih di sini? Ada Mas Berto. Mas Berto beliau sempat di Ancol, di PDAM, di GBK itu sebagai direktur semua, keren ya. Nah, beliau berdua nih bilang, karena Bu Anissa nih, Mbak Anissa, dia bilang begini. Saya namanya pelajaran sejarah itu selalu ngantuk. Iya kan? Iya sih. Dulu gitu. Mas Berto juga sama, bilangnya begitu. Pelajaran PSPB, aduh, gitu kan ya. Gitu. Tapi begitu Pak Suradi yang ngajar, itu metodenya beda, mengasihkan, gitu ya. Kenapa mengasihkan? Karena pertama, nggak cuma literasi di dalam kelas aja, edukasi dalam kelas aja, dibawa pergi ke museum, dibawa kemana-mana, menarik gitu kan? Kayak enak banget, keren banget. Jadi orang lebih tertarik untuk belajar sejarah dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi artinya beliau memang satu sosok yang unik, ya nggak? Walaupun guru honorer. Kuliah gitu. Ya, alhamdulillah ada. Honorer aja memberikan baktinya luar biasa, 100% full gitu loh. Iya nggak sih? Artinya dari yang, mohon maaf nih Pak Suradi, dari yang biasa-biasa aja bisa menghasilkan yang sangat luar biasa begitu ya Pak Suradi. Itu motonya Pak Suradi juga kan? Nah gimana sih kok bisa punya moto seperti itu? Gimana tuh? Ya ini kan nggak lepas dari pengalaman. Silakan Pak. Lingkungan saya, bacaan saya. Dan saya melihat banyak orang-orang besar yang berasal dari orang biasa. Jadi kita bisa loh buat pemirsa yang melihat channel kita ini dan juga orang tua, jangan khawatir, terutama nih alumni Mandel ya, jangan khawatir dengan kondisi ekonomi misalkan. Jangan khawatir dengan hal-hal yang sebenarnya belum kita tahu. Jadi bercita-citalah, berniatlah, kemudian berusaha. Pasti bisa kok. Ya, karena itu saya yakin saya bisa memberikan jalan yang terbaik buat anak-anak saya gitu, enggak? Bisa. Dengan niat, dengan usaha, apalagi sekarang dunia terbuka banget. Baca kayak tempat ini ya. Bisa enggak? Baca itu penting kan? Benar. Ya. Berarti kalau gini. Jadi teman-teman semuanya, pemirsa YouTube channel kita Alumni Mandel Jakarta Channel, bagi yang ingin
menjadi luar biasa, entah dirinya dari biasa menjadi luar biasa atau anak-anaknya dari yang biasa menjadi sangat luar biasa seperti anak Pak Suradi ini, pantengin terus Alumni Smile Jakarta Channel ya. Jadi nggak cuma untuk alumni saja, tapi juga untuk semua pemirsa, boleh guru, boleh siswa aktif, boleh juga masyarakat umum tentunya, karena YouTube kita terbuka untuk umum, benar ya? Benar banget, benar banget. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan pendidikan, Ra. Karena kalau kita belum pelajari kemajuan seluruh negara-negara di dunia, coba perhatiin, basis kemajuan negara yang adidaya dari pendidikan dan penelitian. Benar. Semuanya. Karena itu kalau kita mau maju memang harus sekolah. Betul. Harus belajar lah. Sekolah bukan dalam pengertian harus klasikal, harus di kampus, harus di sekolah, tapi belajar. Kayak gini juga belajar. Oh, belajar banget kita nih, harus belajar. Oh, Gitu, Dra. dari belajar tentu kan lewat buku ya. Buku ini aku lihat banyak banget di bukunya. Ada berapa sih buku yang sudah diterbitkan dan akan diterbitkan tentunya ya? Ya, ini udah jadi candu nih buat saya nih. Jadi ini sebagian dari karya saya. Udah lebih dari 10 judul yang saya tulis pribadi sendiri. Luar biasa. Aku nulis satu tulisan aja. Satu paragraf yang Ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang bertujuh. Tadi saya bawa tuh, saya memimpin atau jadi ketua penulisan buku yang tidak diedarkan. Kasus Bulog Gate, kejatuhannya Gus Dur, itu 1100 halaman. Itu salah satu buku ikonik tahun 2001. Ini di antara buku-buku ini ada yang tentang tips-tips gimana cara anak kuliah di luar negeri ini. Oh, itu kita lagi susun sendiri ya, termasuk ini. Memang itu banyak permintaan tentang itu, saya akan mungkin satu ketika akan menulis ya. Kalau yang Suli dan Indra pegang itu, nah ini memoir nih, memoir sebagai guru honor tadi. Karena saya melihat gini, di 8 itu sekolah yang besar ini kok nggak ada literatur kepustakaan yang cukup untuk jadi panduan buat masyarakat, kecuali buku tahunan. Dan itu pun di sini saya informasikan, saya ikut menyumbang melahirkan bersama Bu Mitra buku tahunan SMA 8 mulai tahun 89 sampai hari ini alhamdulillah masih berlangsung. Nah, kalau yang ini buku pengalaman saya mengajar selama 11 tahun sebagai guru honorer di SMA Negeri 8, terutama bagaimana saya mengajar sejarah dengan enjoy, dengan menyenangkan dan tidak membosankan. Kira-kira gitu lah. Itu luar biasa sih. Sejarah itu gimana ya ngapalin tahun-tahunnya nih lahir Iya, kan awalnya bosen ya. Kan awalnya bosen ya. Kalau caranya belajarnya masih seperti itu ya. Saya balik, Ra. Nah, Nggak tahun, tapi logika. Itu lalu narasi cerita. Kalau tahun baca di rumah. iya benar. Itu. Nyangkut ya kalau kayak gitu ya jadinya. Oke. Pak Sur, jadi tadi kita udah bicara nih mengenai Banyak kan kalau Pak Suradi itu kita ngobrolnya apa nih? Kayaknya kalau cuma 30 menit ya cukup. Nanti kita ngobrol lagi aja. Boleh, siap. Oke, nah jadi kita udah tahu nih profesi Pak Sur sebagai guru kita, ya kan? Kemudian sebagai wartawan. Oke, nah sebagai dosen, benar dosen sekarang dosen. Sebagai tentu secara umum sebagai pendidik, kan gitu ya. Ya. Nah, di antara begitu banyak profesinya Pak Suradi, gitu ya. Kira-kira apa yang paling membanggakan buat Pak Suradi? Kalau buat membanggakan, menurut saya semuanya membanggakan. Tapi dengan kita menulis, ini mungkin akan lebih membanggakan karena ini memori yang tertinggal abadi. Ya, bener. Satu ketika kita nggak ada, buku ini insya Allah masih bisa dibaca. Benar. Jadi kira-kira itu dah. Jadi saya selalu menganjurkan dan sering memberikan tip, menulislah apa dan pengalaman kita. Apapun, subjektivitas kita nggak apa-apa. Semua sah. Jadi saya selalu memberikan tanda kutip racun, menulislah selagi kita bisa, iya kan? Banyak loh pasti kalau kita mau menulis hal-hal yang bisa kita tulis, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Nah, ngomong sama Pak Suradi itu nggak ada udah-udahnya, tapi katanya Pak Suradi mau ada acara yang berhubung. Banget ya. Nah, jadi Pak Suradi nih ya, Ya. nanti suatu saat kita akan ngobrol lagi. Siap Suli sama kira-kira Indra. Apa sih yang ingin disampaikan? Mungkin ada kata-kata mutiara yang akan disampaikan mungkin juga kepada semua anggota besar
Mandala Jakarta. Iya. Apa Pak? Oke, terima kasih. Saya terhormat diundang di channel yang cukup bagus ini. Terutama nih buat murid-murid saya rentang waktu tahun 89 sampai tahun 2000. Iya. Salam sehat semua dan kita reuni lagi di sini, ketemu lagi dan keluarga besar alumni Mandala di IAS maupun di komunitas dan yang sekarang ini nih orang tua murid di SMA 8. Salam sehat semua dan channel ini akan terus diisi dengan hal-hal yang inspiratif dari sumber-sumber yang cukup kompeten. Nah, terakhir dari saya, jangan lupa like and subscribe serta share channel kita ini ya. Yeay.